Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Kita akan belajar firman Tuhan. Untuk menyingkat waktu, perikop yang kita pelajari hari ini adalah Lukas 24 13 sampai 35. Dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini kita bicara tentang dua orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, dan hari ini firman Tuhan akan saya beri judul melihat namun tak mengenali. Melihat namun tak mengenali. Saya akan bacakan beberapa potong ayat saja. Dalam ayat 30 sampai 32, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dalam perikop ini menceritakan bagaimana murid-murid Yesus pasca Yesus disalib kehilangan sosok Yesus sebagai guru mereka, sebagai pemimpin dan sebagai orang yang diharapkan untuk memperbaiki masa depan kehidupan mereka. Bahkan beberapa kali murid Yesus kembali ke kehidupan atau pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Seperti saat dua murid Yesus pergi ke Emmaus yang berjarak 7 mil atau sekitar 11 km dari Yerusalem. Mereka berjalan sembari bercakap-cakap tentang kabar bahwa kubur Yesus kosong dan tidak ada lagi mayatnya. Di tengah percakapan mereka, Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka dan ikut masuk dalam percakapan mereka. Di ayat 16, jika kita melihat, ada satu kalimat yang ditulis di Alkitab bahwa tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Jadi Bapak semuanya, cukup aneh bahwa mereka yang hidup selama 3,5 tahun bersama Yesus bisa tidak mengenali siapa orang yang bersama dengan mereka. Dan firman Allah mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dari percakapan kedua murid Yesus tergambar di wajah mereka bagaimana kemuraman hati mereka dalam menyikapi penyaliban Yesus. Yesus yang dipandang mereka sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, dan di depan seluruh bangsa Israel mereka berharap bisa menjadi pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Namun yang terjadi adalah Yesus mati di kayu salib. Terlihat ada keraguan dari mereka, bahkan ketika ada kabar dari para wanita memberitakan kebangkitan Yesus. Berita kebangkitan Yesus itu tidak dilihat lagi sebagai sebuah kebenaran, melainkan disikapi dengan penuh keraguan. Ini terbukti bagaimana mereka tidak tetap tinggal di Yerusalem, namun mereka malah pergi ke Emmaus. Di berita yang sama, seharusnya ketika mereka mendengarkan berita itu, ketika mereka meyakini berita itu, mereka akan tetap tinggal dan membuktikan. Yang terjadi adalah mereka meninggalkan. Terlihat sekali bahwa mereka sangat meragukan gitu. Dan ketika Yesus ada dalam perjalanan itu bersama dengan mereka gagal mengenali. Mengapa mereka yang hidup selama 3,5 tahun bersama Yesus itu malah tidak mengenali Yesus? Hari ini kita pelajari hal itu. Mereka tidak mengenali karena mereka selama ini tidak benar-benar kenal Yesus. Selama ini mereka membangun persepsi sendiri tentang Yesus. Karena selama ini mereka membangun gambaran tentang Yesus. Mereka membangun gambaran sesuai dengan keadaan mereka. Mereka membangun persepsi yang salah tentang Yesus. Mereka tidak melihat Yesus sebagai anak Allah, seperti banyak sekali Yesus memberikan pernyataan yang jelas bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Melainkan mereka hanya menganggap Yesus sebagai seorang nabi atau juru selamat dalam tanda arti sebenarnya bahwa juru selamat ini untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, bukan sebagai juru selamat dalam kehidupan kekal kita. Kedua murid Yesus menggambarkan Yesus sesuai dengan harapan mereka, bukan sesuai dengan apa yang Yesus nyatakan. Jadi mereka tidak benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan. Karena itulah ketika apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi, yang muncul dari gambaran mereka adalah mereka kecewa dengan berat. Mereka putus asa, mereka kehilangan harapan.
Dan itu yang membutakan mata mereka, membutakan pengalaman-pengalaman hidup bersama Yesus. Dan ketika Yesus ada, mereka tidak mengenalinya. Di Lukas 24 ayat 25 sampai 27, Yesus menegur mereka dengan kalimat pungkah, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Yesus menegur kebodohan mereka dan kelambanan hati mereka. Kebodohan dan kelambanan menggambarkan ketidakmampuan dan ketidakmengertian kedua murid Yesus tersebut atas siapa Yesus. Ketika Yesus menanyakan mengapa mereka bermuram, mereka menceritakan Yesus sesuai dengan gambaran mereka. Dan ketika Yesus menemukan bahwa kedua murid itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia ketahui tentang Allah, Tuhan menegur mereka. Dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 26, Yesus menggunakan kata Mesias, yang artinya yang diurapi oleh Allah, menempatkan Nabi sebagai perwarta kedatangan Mesias tersebut, bukan menggambarkan Yesus yang datang sebagai Nabi. Lalu hal itu menunjukkan bahwa Yesus memang bukanlah Nabi, melainkan apa yang diurapi, siapa yang diurapi Tuhan. Dan tujuan Yesus datang bukan untuk menjadi raja dalam arti harafiah di bangsa Israel, namun menjadi juru selamat dalam kehidupan kekal kita. Kayak juru selamat yang mempersekutukan kembali Allah dengan manusia ciptaannya. Sama seperti kedua murid Yesus tersebut, kita sering salah menempatkan dan menggambarkan Yesus. Kita merekonstruksi Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengapa saya menggunakan kata rekonstruksi? Karena seharusnya kita tidak perlu lagi membuat gambaran Allah berdasarkan imajinasi kita atau empiris kita. Gambaran Allah itu bisa kita dapatkan dan jelas melalui pernyataan Allah dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita. Namun kita dengan keinginan kita ini seringkali merekonstruksi, membangun kembali image Tuhan. Dan image Tuhan itu digambarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu banyak mazhab-mazhab dalam gereja, banyak pengajaran-pengajaran aneh dalam gereja. Kenapa? Karena mereka tidak lihat lagi firman Tuhan, tapi mereka merekonstruksi firman Tuhan menjadi satu pembenaran atas kehidupan mereka. Firman Tuhan itu menjadi pembenaran atas delik yang mereka bangun sendiri. Nah, ketika sama seperti murid Yesus itu, kita sering salah menempatkan dan menggambarkan Yesus. Kita menggambarkan Yesus bukan sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, melainkan Yesus menjadi mesin penjawab doa kita. Dan soal doa-doa kita itu tidak dijawab Tuhan, atau kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita menjadi kecewa dan melampiaskan kekecewaan itu dalam kehidupan rohani kita. Mungkin kita tidak ke gereja, kita tidak melayani, kita mungkin kecewa dengan berat sampai kita menghujat. Dan semakin kita tidak mendapatkan, kita seperti orang yang telah membunuh harapan kita. Karena itulah mengapa kita perlu mengenal Allah dengan benar, agar kita mengerti benar apa tujuan Tuhan menciptakan kita dan apa sebenarnya panggilan Tuhan kepada kita. Melalui mengetahui tujuan dan panggilan kita itu, maka kita bisa hidup dalam rencana penyertaan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, kita tidak bisa menggunakan kemampuan imajinasi atau pengalaman empiris yang seperti saya tadi katakan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita masih membutuhkan Roh Kudus, agar Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita ini dituntun melalui hikmat yang benar untuk mengenal Allah. Dalam Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Soalnya ketika Paulus berdoa agar jemaat di Efesus itu mendapatkan Roh Kudus itu,
sehingga roh itu memberikan hikmat dan wahyu yang benar. Dan ketika Tuhan memberikan Roh Kudus sehingga kita memiliki hikmat dalam mengenal Allah dengan benar, hikmat yang memampukan kita mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Dalam Efesus 1 ayat 18 berkata, dan supaya ia itu adalah Yesus Kristus, menjadikan mata hatimu, mata hati kita terang, agar kamu mengerti dengan benar, agar kamu mengerti dengan benar pengharapan apakah yang tergandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di sini ada satu kata, yaitu mata hatimu terang. Berbeda dengan kedua murid Yesus yang mengalami kegagalan dalam harapan mereka, sehingga mereka yang terjadi adalah mereka mengalami kebutaan dalam tanda kutip, sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Pengenalan akan Tuhan membuat kita menjadi mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita di dalam Yesus. Panggilan Tuhan dan respon kita itu terhadap panggilan Tuhan adalah kunci kita masuk dalam rencana Allah. Dengan mengenal Allah, maka kita mengerti kebenaran dalam kehidupan kita. Karena itulah mengapa kita mengenal Allah tidak perlu lagi khawatir terhadap hari ke depan. Orang yang mengenal Allah tidak lagi merasa bahwa kehidupan itu menjadi sangat-sangat berat, melebihi apa yang kita bisa lakukan. Mari Bapak Ibu kembali lagi kita hari ini merenungkan bagaimana kehidupan rohani kita. Apa yang perlu kita bangun kembali dalam kehidupan rohani kita. Apa yang membuat kita kehilangan harapan selama ini. Kita mulai kembali membaca firman Tuhan, dan kita meminta pada Tuhan bahwa dalam pembacaan firman Tuhan, dalam pemahaman kita terhadap firman Tuhan, Roh Kudus itu menuntun kita, membuka mata hati kita sehingga kita mengerti rahasia firman Tuhan. Dan sebagai penutup, ketika kita baca di ayat di awal tadi, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jika kita melihat bahwa ketika Yesus ada dan bersama dengan mereka, Yesus mengakhiri pembicaraan mereka dengan mengingatkan mereka dengan satu perjanjian yang terulang kembali, yaitu perjamuan yang suci itu. Ketika Yesus memecah-mecah roti itu, Tuhan sedang mengembalikan dan merekonstruksi kembali pemikiran yang salah tentang Yesus. Dan ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mulai mengenal dengan benar sebenarnya apa tujuan Mesias itu datang, sebenarnya siapa Yesus itu dalam arti sesungguhnya, Tuhan mengembalikan kembali semangat mereka dalam kehidupan mereka. Hari ini sudahkah kita memperbaiki kembali pandangan kita tentang Allah, memperbaiki kembali kehidupan kita, memperbaiki kembali hubungan kita dengan Yesus? Apakah kita hari ini sudah kembali untuk berpikir bersama untuk membangun kehidupan rohani kita? Mari Bapak-Bapak semua, kita mulai waktu yang ada ini mengenal Tuhan dengan baik, membaca firman Tuhan, membangun kehidupan roh kita dengan baik, dan Tuhan akan memberkati kita dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Tuhan akan memberkati kita dari setiap langkah kita. Bahkan di waktu kita tidur, Tuhan sedang menurunkan berkat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya Tuhan akan menolong Indonesia. Indonesia bisa, karena kita tahu bahwa Yesus memampukan. Amin. Mari Bapak Ibu kita semua
berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini masuk dalam kehidupan kami, membuat kami mengerti apa yang perlu kami perbaiki dalam kehidupan kami, membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Perbuatlah Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, apa yang menjadi rencana dan kerinduan-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Hari ini kami berdoa untuk Indonesia yang sedang mengalami masa pandemi Corona Tuhan. Biar Engkau memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Ada penyembuhan, pemulihan yang luar biasa. Dan melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua. Jagai hidup kami Tuhan. Pelihara hidup kami, karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdiam di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau menjaga kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami yang sedang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang mengalami kesusahan Tuhan, berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami yang mengalami kesedihan, kelesuan Tuhan, Engkau memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.